Itu ada bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Dan itu kalau siangnya. Tapi kalau malamnya kami punya kegiatan juga namanya Gerakan Sejuta Al-Quran dan Iqra untuk Gumi Sasak. Podcaston. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di podcast, tapi kali ini podcastnya berbeda karena kita kedatangan bintang tamu yang lain. Kalau kemarin bintang tamunya adalah finalis Trunedara maupun Putri Mandalika. Sekarang kali ini kita kedatangan tamu Ama Auhan. Nah, yang kemarin habis viral karena aksinya yang mengkritisi secara anti mainstream, mancing di jalan sambil berendam, mandi dan lain-lain. Kita perkenalkan diri dulu. Silakan Amohan, perkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita diundang di sini ya. Jadi saya Amohan, tapi nama aslinya Johan Hadi sih. Cuman bahasa tenornya Amohan. Nah, Johan Hadi saya baru tahu nih. Iya. Entah kenapa bapak saya memberikan nama seperti itu, tapi mungkin berkat istiharahnya mungkin. Karena dari dari kakak-kakak saya itu tidak ada nama yang agak keren dikit seperti saya terakhir Johan. Johan. Iya, kalau itu ada dari Sahban, Masitah, Jamiat, masih Misnawati, Maimunah namanya semuanya. Tapi agak gaul berarti ya. Lebih gaul berarti Johan. Sehari-hari kegiatan sehari-harinya. Iya, sehari-harinya saya kemarin sempat ngajar di sekolah udah beberapa tahun sih ngajarnya. Cuman nggak berhenti karena mungkin jiwa saya yang tidak bertentangan. Ternyata kalau menurut saya pribadi ini bertentangan bahwa saya ingin menjadi manusia yang merdeka. Jadi tanpa harus ada tekanan, termasuk dengan waktu yang harus ditekan. Jadi hari ini saya sibuk di kegiatan sosial aja yang membuat saya merasa damai. Jadi kami punya komunitas sosial namanya Tulusangan Community ya. Tulusangan Community. Sekarang lebih aktif bergerak di kegiatan sosial. Kegiatan sosial ya. Programnya nih sekarang Mawan yang aktivitas sehari-hari tentang di lingkungan komunitasnya apa aja sekarang ini? Iya, yang hari ini berjalan kami memang tiap hari ada. Sehari kami lagi fokus di suatu daerah di Tanah Awu. Itu ada bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Dan itu kalau siangnya. Tapi kalau malamnya kami punya kegiatan juga namanya Gerakan Sejuta Al-Quran dan Iqra untuk Gumi Sasak. Nah, 1 juta. 1 juta Al-Quran. Ya. Sekarang sudah terkumpul berapa ini Amohan? Enggak sampai 1 juta karena kalau paling kalau 1 tahun awalnya baru berjalan 1 tahun itu kami sudah agak ribuan ya. Bisa sampai ada sekitar 100-an ribu. 100-an ribu. Ya, terlewat dari itu kami akhirnya kenapa kita coba untuk lebih melanjutkan ke 1 juta Al-Quran dan Iqra untuk Gumi Sasak. Tapi berjalan programnya? Iya berjalan. Alhamdulillah ya, berjalan. Tiap hari, tiap malam maksud kami. Dan kami harus ketemu bersama anak-anak di TPQ itu karena kami ada sedikit motivasi buat mereka dan hadiah buat mereka. Amohan jalan sendiri? Biasanya sendiri karena terkadang kalau teman nggak sibuk kami barengan. Tapi kalau mereka teman pada sibuk, terus saya memiliki waktu luang tanpa menunggu lama, kayak harus pergi sendiri. Berarti ini arti orang yang merdeka sesungguhnya berarti ya? Iya, saya pengen cita-cita saya ingin merdeka, jadi manusia merdeka. Ada pengalaman menarik enggak selama perjalanan hidup dalam kegiatan sosial ini? Subhanallah, banyak sekali ya. Jadi ketika memang kita sering turun ke masyarakat, istilahnya kaum duafa atau marginal yang terlupakan itu, kita bisa petik pelajaran hidup di sana. Di mana kita di suatu daerah misalnya kita ketemu sama orang yang hanya makan sehari itu cuma sekali. Ada masih banyak saudara-saudara kita yang memang hidupnya jauh di bawah kita. Lalu lantas bagaimana kita tidak bersyukur akan hidup ini? Subhanallah. Iya, jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang bisa kita ketemukan di sana. Apalagi kita ketemu sama orang-orang yang spesial, yang memang mengabdikan diri atau sengaja keluar dari zona kehidupan yang hanya mencari untuk ketenangan saja. Banyak sekali yang saya pribadi alami yang ketemu sama orang-orang yang seperti itu memangnya.
Jadi sedikit pengalaman buat teman-teman, cerita sedikit. Jadi saya pernah jalan sama Maohan ke suatu sekolah yang mungkin penduduknya itu tidak terlalu banyak dan sekolah ini berdiri sendiri di tengah gunung, bukit mungkin gitu. Iya. Bukit. Cuma ada 2 kelas. Ada 2 kelas. Cuma 2 kelas dan saya menganggap itu bukan sekolah sih, lebih tepatnya kayaknya saya tidak layak disebut sebuah sekolah. Dia lupa nih lokasi di mana nih namanya. Arah ke Motongajan kalau nggak salah. Motongajan gitu. Iya. Motongajan. Pernah juga saya ke malam-malam kita naik motor ke daerah Batu Jai kalau nggak salah, Mohan. Iya. Itu mencari seorang anak yang sakit tapi kita nggak ketemu malam-malam. Ya benar-benar lupa. Nah, mungkin saking banyaknya jalan-jalan ya. Itu tempatnya sangat jauh, sangat gelap, sangat-sangat sudah pokoknya tidak ada yang istimewa sama sekali tentang daerah tersebut. Bahkan bisa kita katakan termasuk daerah pinggir kota, tapi masih ada kehidupan yang ekonominya jauh di bawah itu. Jadi sangat memperhatinkan sedikit yang lihat keadaan di sana. Tapi Amohan bisa menjangkau itu dan bisa mendapatkan informasi tentang keluarga tersebut. Jadi sangat saya apresiasi kegiatan Amohan selama ini. Iya, karena sumber informasi itu dari masyarakat sendiri yang langsung ngetek ke Facebook ataupun kami juga banyak dapat informasi dari Babinsa, Babin Kamtipmas gitu. Mereka sharing informasi dan kami di sini gerak cepat lah. Amohan ini memang dengan banyak kegiatan sosialnya beliau sudah berhasil banyak sedikit tidak membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di luar sana. Mungkin kalau teman-teman ada informasi bisa langsung hubungi Amohan aja. Bisa gitu. menghubungi kami di Tulisangan Community. Di Tulisangan Community, di Facebooknya Amohan juga. Iya. Bisa di Facebooknya Amohan. Nah, kita keluar dari semua cerita nih ke Amohan. Iya. Saya yang menarik dari pribadi Amohan adalah apa sebenarnya yang melatar belakangi Amohan melakukan semua ini? Iya, jadi saya teringat pesan orang tua dan guru saya, almarhum bapak saya pernah mengatakan waktu itu malam takbiran, saya nanya, Pak, mana lu baju lebaran saya? Iya, oh itu di atas lemari, di atas meja. Saya ambil baju lebaran itu. Ternyata setelah saya buka bungkusan itu isinya baju pramuka. Lalu saya balik, Pak, ini benar ini baju lebaran saya? Oh iya nak. Kok pakai baju pramuka? Iya, mun bahasa Sasa itu kan mau mengkawin sekolah tati, mau mengkawin mengkedek. Akhirnya waktu sekecil itu saya sudah dikasih sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Kita tidak akan pernah susah anakku kalau hidup kamu bermanfaat untuk orang banyak. Tetapi kalau hidup kamu menyusahkan orang lain, jangan kamu hidup lama-lama. Lebih baik kamu mati ya. Nah, kalimat seperti itu selalu tergiang dalam pikiran saya. Lebih-lebih guru saya juga mengatakan, beliau adalah Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Beliau sering mengatakan ketika saya berkunjung ke sana, pertahankan itu tetaplah menjadi apa yang kamu lakukan hari ini. Dan semoga hidup kita semua bermanfaat untuk orang banyak. Jangan pernah berpikir tentang apa yang bisa negara berikan kepada kita, tetapi apa yang sebaliknya, apa yang kita bisa berikan kepada negara. Ini adalah bentuk salah satu bentuk patriotisme kita, bentuk kecintaan kita terhadap negara. Jadi dari pengalaman pribadi, akhirnya bisa menyebarkan untuk orang banyak. Gitu. Dan sedikit kami hadir di sini memang hanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Bagaimana dulu Indonesia ini terkenal dengan sifat gotong royongnya. Ini yang membuat Indonesia terkenal di dunia. Nah, hari ini kita sama-sama mengetahui kalau sifat solidaritas itu semakin berkurang. Yeah. Nah, jadi kami mengajak melalui komunitas kami ini mengajak untuk masyarakat bisa membangun kembali rasa kebersamaan itu. Tidak ada istilah berat ketika kita semua gotong royong. Insya Allah terselesaikan. Semua akan terselesaikan dengan baik. Nah, tadi Amohan sudah menyinggung tentang jiwa patriotisme diri kita. Jangan hanya menunggu apa yang diberikan, jangan hanya bertanya apa yang diberikan negara kepada kita, tapi apa yang akan kita berikan kepada negara.
Ini agak sedikit menarik karena beberapa minggu terakhir Amaohan sempat viral karena aksinya. Nah, ini aksinya yang mengkritisi pemerintah dengan cara yang cukup unik dan berani menurut saya. Karena beliau sendiri memancing, mancing Mawan, termasuk mancing juga. Mancing kayak. ya, mancing. Mandi dan ya sampoan juga di sana. Jadi itu sampai masuk ke berita nasional juga. Iya, gitu, tepat sekali. Nah sekarang apa yang dilakukan Amaohan berbuah hasil positif. Jalan tersebut sudah mulai diperbaiki. Nah pertanyaan saya nih, apa yang melatar belakangi lagi Amaohan bisa melakukan aksi itu? Iya, pada saat itu memang spontan aja. Ya, kebetulan hari itu jam 9:30 saya mau belanja di depan toko itu untuk beli bahan bangunan. Karena saya lihat genangan air ini, saya jadi teringat bahwa ada teman saya yang jatuh kemarin di sini dan beberapa orang menurut informasi di depan toko. Yang punya toko itu seringkali terjadi kecelakaan karena diakibatkan genangan air dan jalan sudah berlubang, jadi nggak kelihatan lubangnya, ketutup air. Iya. Jadi spontan aja, walaupun hari itu saya baru habis mandi ya. Aduh, kenapa tidak saya melakukan ini? Akhirnya saya langsung melakukan aksi dan beberapa wartawan juga kebetulan lewat di sana dan meliput kegiatan saat itu. Dan saya rasa ini adalah salah satu bentuk kalau menurut saya ini adalah hal positif karena menyampaikan aspirasi itu atau pendapat atau protes ke pemerintah itu nggak harus banyak mengumpulkan massa. Betul, ya. Betul. Jadi kenapa tidak ketika kita bisa kreatif sendiri membuatkan kondisi sendiri, itu kenapa tidak kita lakukan? Ya. Jadi alhamdulillah waktu itu ya aksi langsung. Karena sangat menarik nih Kak Mohan, sangat menarik karena menurut saya termasuk dia pernah jadi korban nih Kak. Saya masih ingat itu tanggal 27 malam. Nah, itu kan? Tanggal 27 malam hujan-hujan. Syukur di geri, baik alhamdulillah biasa. Jadi karena hujan deras saya lewat, ya bakar sih longkak. Tapi syukurnya tidak jatuh. Syukurnya sampai tidak jatuh. Nah, menariknya di sini adalah kenapa Amaohan memilih jalan mengkritisi pemerintah dengan cara seperti itu? Kami dia beli geres langsung tumpah di situ atau apapun gitu. Iya. Kalau dengan hal seperti itu mungkin karena faktor finansial ya. Walaupun sebenarnya saya atau komunitas itu pingin sekali bisa seperti itu, memiliki dana sendiri untuk sedikit memperbaiki jalan yang berlubang itu. Tapi apa daya, kita memang tidak punya kemampuan seperti itu. Paling tidak kita bisa menyampaikan aspirasi dengan hal-hal kecil namun mengena ya. Okay. Nah, alhamdulillah dan akhirnya pemerintah provinsi yang hari ini memang memiliki kewenangan di situ langsung memperbaiki. Dan walaupun sebenarnya pada saat itu sudah dianggarkan, sudah ada rencana untuk perbaikan. Tapi kalau saya tidak melakukan aksi kan agak lama gitu ya. Lalu kenapa apakah kita harus menunggu korban berikutnya? Nah. Setelah itu baru diperbaiki. Jadi harapan saya seperti itu supaya tidak memakan korban lagi. Jadi ini yang menarik dari cerita Amaohan tadi. Sebenarnya banyak teman juga yang mau tahu ini Amaohan, banyak mau tahu apa yang terjadi setelah Amaohan mandi di situ. Ya, saya sedikit cerita ya. Pada saat selesai mandi, karena airnya bukan bagus ya, tapi memang bercampur sama ada kotoran kuda di sana di samping itu, badan saya panas. Ya. Sampai saya pun harus bilas itu 1 jam ngabisin sampo yang sasetan itu 4. Benar loh, badan saya gemetaran panas ya. Sampai saya konsultasi sama teman-teman perawat, yuk kenapa badan saya? Emang kamu dasar mandi di sana. Siapa suruh kamu mandi di sana? Iya juga ya. Tapi nggak apa-apa, memang harus sedikit berkorban lah. Ada nyesel lah nih? Ya enggak lah. Enggak ada nyesel. Walaupun banyak hari ini kan tidak begitu banyak orang yang beranggapan ini ada yang beranggapan bahwa ini adalah positif, ada yang negatif juga. Oh, ada yang mengkritisi negatif? Ada, sampai ngimbok-ngimbok juga ada. Yang bilang inilah, isok lah, ini macamnya, tapi santai saja. Tenang saja. Yang mungkin tidak banyak diketahui juga sama masyarakat. Sebenarnya tujuan kritiknya itu kan kepada pemerintah
provinsi. Provinsi. Ya, karena jalan tersebut adalah wewenang dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak yang mengartikan adalah Amauhan ini mengkritisi orang yang salah. Banyak yang mengira Amauhan ini mengkritisi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ternyata itu adalah wewenang dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi akhirnya beberapa hari yang lalu saya memang lewat sana dan ya berdam-dam truk sudah mulai menumpahkan pasir dan tanahnya di sana. Iya. Nah, sebenarnya terkait dengan hal ini mungkin barangkali saya sudah memikirkan itu dan tentunya pemerintah daerah juga pasti memikirkan itu. Cuman mungkin mereka sudah antara pemerintah daerah dengan provinsi itu sudah berkoordinasi ya. Iya. Cuman mungkin masih menunggu jadwal yang agak lama betul. Itu sebenarnya. Dengan berbagai macam administrasi yang panjang nih kan. Gak seperti menggunakan telapak tangan. Ya betul. Nah ada nggak kira-kira pendapat atau opini yang contoh opini negatif sudah atau suara sumbang di luar sana yang mengkritisi? Oh banyak. Contohnya banyak. Nih. Ya. Ada yang bilang kalau yang masuk ke inbox saya ada wah kamu itu sombong macam lah gitu ya. Tapi aduh cuek aja ngapain cuek harus. Tapi ya, kami itulah. Pahami saja. Kemungkinan kali orang-orang yang punya kepentingan lah di sana. Kepentingan. Ya, yang merasa tersinggung lah. Tapi kalau masyarakat sendiri yang kebetulan lewat di sana mereka semua mengajukan jempol barang. Dan ada satu orang yang pada saat itu juga mengucapkan terima kasih dan membelikan saya rokok. Ibu-ibu. Di hari itu langsung. Iya di hari itu saja. Oh, thank you Ruan. Niat cuma belanja bahan bangunan, terus jadi mandi. Nah genit-genit mau rokok sebungkus. Alhamdulillah. Rezekiin mas. Ada rezeki. Sebungkus. Apakah ini tindakan atau aksi pertama yang Amauhan lakukan? Apa sebelumnya pernah dilakukan juga? Kalau sebelumnya sih karena kami banyak teman yang bergerak di LSM, saya selalu terlibat di sana. Terkadang teman-teman LSM juga mengatakan, wah kalau nggak ikut Amauhan ini nggak seru. Jadi hari ini karena kalau khusus di akun Facebook saya itu kan kontrol langsung berapa yang di teman-teman staf presiden juga. Oh, staf presiden. Gitu sering menyaksikan. Amauhan sampai nasional berarti. Jadi banyak orang-orang besar yang di Jakarta juga senang melihat aksi-aksi itu. Dan mereka juga banyak ikut andil di tulisan community. Tapi mereka tidak pernah disebut. Tidak pernah disebut. Tidak mau disebut. Mr. X. Mr. X. Okay. Hamba Allah. Hamba Allah. Jadi